Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bapak. Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Karena bulan yang suci ini, yaitu Mubarak, Bapak selaku guru kalian mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Bagaimana ini? Nihil tak? Nihil. Oke. Baik. Amat lagi bimbing doanya ya. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, maka alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, baik. Di minggu kemarin kita telah membahas materi yang berjudul aljabar. Nah, apakah anak-anak tahu sekarang bahas materi apa? Tidak. Sekarang waktunya bab garis dan sudut. Sebelum melanjut apa garis dan sudut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih garis itu. Nah, garis merupakan kumpulan titik-titik yang berpangkal ya. Nah, lalu sudut apa? Nah, sudut itu merupakan garis yang dua garis yang berpotongan dan bertemu di satu titik. Nah, itu disebut sudut. Di sini Bapak ingin menerangkan 4 sebab ya. Yang pertama itu kedudukan dua garis, lalu hubungan antar dua sudut, lalu hubungan garis dan sudut, lalu jenis-jenis sudut. Lanjut yang sebab yang pertama itu kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ini dibagi menjadi 4 ya, yaitu yang pertama berpotongan, lalu yang kedua sejajar, yang ketiga bersilangan, yang keempat berhenti. Nah, mungkin bagian kedudukan dua garis ini dari 4-nya apa ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya ya? Mungkin saudara Roy? Oh tidak. Ya, Dino. Pak, nanti garis itu apa ya, Pak? Nah, garis tadi merupakan kumpulan titik-titik yang memiliki ujung. Kalau titiknya itu Pak, ada spasinya, nggak apa-apa Pak? Tidak, karena namanya garis kan kumpulan titik-titik yang bahkan sebenarnya garis itu tidak terdefinisi, hanya bagian dari suplemen matematika gitu. Ya Pak. Ya, oke, bisa dilanjut ya? Ya. Nah, kedudukan dua garis. Nah, untuk membuktikan yang berpotongan sejajar lalu bersilangan beripit, lebih mudahnya kita menggambar bangun. Ya.
Nah, dapat kita lihat bahwa ABCD ini dapat kita ketahui bahwa garis yang berpotongan, nah itu dapat kita contohkan. Terus salah satunya yaitu garis AB dan EA. Nah, mengapa? Karena jika kedua garis tersebut dipanjangkan, mereka berpotongan di satu titik, yaitu titik A. Lanjut ke sifat sejajar. Nah, apa sih sifat sejajar itu? Nah, dapat disebut sejajar jika dua garis tersebut satu arah dan tidak berpotongan. Nah, salah satunya contoh garis ya betul itu B dan BC. Nah, mungkin yang lain dapat menyebutkan lagi EF dan AG. Ya betul, nanti EF dan AG. Nah, garis sejajar ini jika garisnya dipanjangkan, mereka tetap satu arah, namun tidak bisa berpotongan. Nah, itu yang disebut sejajar. Nah, lanjut ke yang bersilangan. Nah, berbeda dengan berpotongan dan sejajar, bersilangan ini manakala garis jika dipanjangkan itu tidak searah dan tidak berpotongan juga. Nah, kalau yang berpotongan kan garisnya berpotongan ya. Kalau sejajar satu arah. Nah, kalau yang bersilangan ini tidak satu arah dan tidak berpotongan. Nah, salah satu contohnya yaitu garis apa ya? Mungkin ada yang bisa E dan B. Apa? Tidak juga kan? AC dan AC dan nah betul. AC dan F. Nah, itu jika dipanjangkan mereka tidak satu arah dan tidak berpotongan, berbeda dengan yang poin 1 dan poin 2 ya, anak-anak. Lalu poin yang terakhir yaitu berimpit. Nah, apa sih maksudnya berimpit itu? Garis yang memiliki satu arah, namun di dalam satu garis tersebut ada titik juga. Apa maksudnya? Nah, contoh dapat kita simpulkan langsung ya. Nah, ini garis picking. Nah, namun di dalam garis picking tersebut terdapat dua titik juga yang ada garis juga yang bernama AB. Nah, secara tidak langsung garis AB ini berimpit dengan TQ. Nah, dalam artian tidak sesulit poin 1, 2, 3 itu berpotongan saja berjalan. Sebelum melanjut ke sebuah lainnya, apa ada pertanyaan? Apa gimana? Oke, siap. Nah, lalu sebab yang kedua yaitu hubungan garis dan titik.
Nah, hubungan garis dan sudut, nah itu dapat kita bagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sadap, lalu yang kedua itu berseberangan dalam, yang ketiga berseberangan luar, yang keempat sepihak dalam, yang kelima sepihak luar. Nah, apa sih kelima poin itu? Nah, dari yang Bapak tulis di papan tulis dapat kita implementasikan di media pembelajaran yang Bapak buat sederhana, namun semoga bisa dapat membantu kalian semua ya. Nah, dari sifat yang sadap ini dapat mungkin ada yang bisa menyampaikan sudut mana aja yang sadap. Nah, bisa diulangi? Nah, jadi sudut sadap ini ya dapat kita contohkan A1 dan B1. A1 dan B1. Nah, lalu bisa juga dengan A4 dan B4. Gitu. Besarnya sama ya. Nah, mungkin ini hanya sederhana, namun dari contoh tersebut kita dapat A1 dan B1 ya. A1 dan B1. Dari penjelasan Bapak tadi, A1 B1 itu otomatis sama. Maka dengan media pembelajaran ini kita dapat mempermudah bagi siswa-siswa kelas 7 ini biar tidak kesulitan. Nah, untuk A1 dan B1, nah, kita dapat buktikan bahwa ini sama dan B1 juga ya. Nah, itu simpel ini. Lalu lanjut ke yang kedua, yaitu berseberangan dalam. Berseberangan berbeda dengan sadap tadi, anggapannya kita tidak melewati ini anggap sungai saja ya, sungai. Nah, sedangkan sadap tadi kita hanya tidak melewati sungai ya, sudut-sudut ini. Nah, sedangkan berseberangan dalam kita harus melewati sungai. Nah, dalam artian apa? Nah, contoh sudut A4
berseberangan dalam dengan B2 dan B2. Lalu mungkin ada yang dapat menentukan lagi? Ya, maksud gimana? A3 sama B1. Nah, betul. A3 dan B1. Nah, ini besar sudutnya sama juga ya, sama dengan saya. Besar sudut A4 dan B2 itu sama juga. Lalu lanjut ke yang ketiga, yaitu berseberangan luar. Nah, berseberangan luar ini sebentar. Sudut sama. Sudut sama. Berbeda dengan berseberangan dalam, berseberangan luar ini jika kita lihat pada gambar itu lebih ke jauh, namun sudutnya sama. Saya bisa ambil contoh, yaitu sudut A1 dan B3. Besar sudut A1 dan B3 itu sama. Nah, mungkin dapat ditanyakan dari poin B3 ini sebelum Bapak lanjut ke selanjutnya. Lalu dapat ditentukan lagi yaitu A2 dan B4. Lalu poin keempat yaitu lanjut ke sepihak dalam. Berbeda dengan poin 1, 2, dan 3 tadi yang sadar atau berseberangan dalam dan luar itu memiliki sudut yang sama, namun di sepihak dalam ini jika memiliki sudut mereka berbeda. Nah, jika dijumlah itu akan membentuk garis. Nah, dalam artian itu 180 derajat. Nah, contoh sepihak dalam ini A1 dan anggap A1 dan A2. Ya, bagaimana? Jika dalam sudut A1 dan A2. Atau B4 dan B1. Jumlah sudut 180 derajat. Nah, sebelum lanjut mengapa 180 derajat, Bapak tadi menerangkan tentang jenis-jenis sudut. Nah, ada pun jenis-jenis sudut itu terbagi. Waktunya habis.